Berbicara sebagai malaikat yang diutus untuk menjangkau hatimu, aku datang membawa bisikan yang lembut namun mendesak. Para malaikat mengungkapkan bahwa belahan jiwamu tidak tidur, dan alasannya menyakitkan. Kata-kata ini bergema di alam cahaya karena ada sesuatu yang penting yang perlu kau dengar. Dengarkan dengan tenang, sebab setiap kalimat yang kau terima sekarang adalah bagian dari pengungkapan yang telah lama ditunggu. Aku melihatnya dari kejauhan malam ini, berjalan mondar-mandir dalam kesunyian, sementara dunia di sekelilingnya terlelap. Ia tidak tidur bukan karena lelah fisik, tetapi karena pikirannya penuh oleh bayanganmu. Ada sesuatu dalam dirinya yang mencengkeram kuat, sesuatu yang tumbuh dari perasaan yang tidak pernah punya keberanian untuk diucapkan. Ia memegang dadanya, mencoba meredakan gelombang perasaan yang datang bertubi-tubi. Setiap kali ia menutup mata, wajahmu muncul dengan jelas, seakan aku sendiri yang menuntunnya untuk melihatmu. Namun apa yang ia rasakan bukan sekadar rindu, itu adalah rasa takut kehilangan seseorang yang ia anggap sebagai bagian dari jiwanya. Selama ini ia berpikir ia cukup kuat untuk menyimpan semuanya sendirian. Tetapi malam ini, aku melihatnya rapuh. Ia bertanya ke langit, bertanya apakah kau juga merasakan hal yang sama. Ia tidak tidur karena hatinya menjerit lebih keras dari sebelumnya, memanggil namamu tanpa suara. Aku mendekatinya, membisikkan ketenangan ke dalam batinnya, namun ketenangan itu tidak mampu menghapus rasa sakit yang sebenarnya. Ketakutannya bahwa kau mungkin tidak melihat nilai dirinya seperti ia melihatmu. Ia merasa tidak cukup, tidak layak, meskipun jiwanya terhubung denganmu lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Ia mengingat setiap momen kecil yang kalian bagikan, bahkan yang mungkin sudah kau lupakan. Semua detail itu hidup kembali dalam dirinya malam ini, menghantui pikirannya, membuatnya bertanya-tanya apakah ia telah membuat jarak yang tidak seharusnya ada. Itulah alasan sebenarnya ia tidak tidur. Ia takut kau menjauh pada saat ia akhirnya ingin mendekat. Namun ada hal lain yang perlu kau tahu. Dalam rasa sakitnya, ada doa yang ia panjatkan, doa yang naik hingga ke tempatku berada. Ia memohon keberanian. Ia memohon kesempatan. Ia memohon agar semesta memberimu tanda bahwa ia tidak pernah berhenti peduli. Aku mendengar doa itu dengan sangat jelas. Dan aku datang padamu sekarang karena doanya dan takdirmu saling terjalin. Kau tidak mendengar suaranya, tetapi aku mendengarnya. Dan aku dituntun untuk menyampaikannya padamu sebelum terlambat, sebelum salah satu dari kalian menyerah pada rasa takut. Belahan jiwamu bukan hanya tidak tidur, ia sedang memerangi perasaannya sendiri. Ia sedang berjuang melawan luka lama yang membuatnya takut mencintai terlalu dalam. Tapi cinta itu sudah menembus pertahanan yang ia bangun bertahun-tahun. Itulah sebabnya ia gelisah malam ini. Dari tempatku melihat, aku tahu bahwa hubungan ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang ditakdirkan untuk tumbuh di antara kalian. Tetapi kenyataan pahitnya adalah, ia tidak tahu apakah kau siap atau tidak. Dan ketidakpastian itu lebih menyakitkan daripada jarak apapun. Aku ingin kau mendengar dengan hati terbuka. Ia membutuhkanmu lebih dari yang ia berani akui. Ia perlu tahu bahwa keberadaannya tidak mengganggumu. Bahwa perasaannya tidak perlu ia sembunyikan. Bahwa cintanya bukan beban, melainkan jembatan yang bisa menyatukan dua jiwa yang telah terlalu lama tersesat. Saat ia memejamkan mata lagi, ia memikirkan masa depan yang tidak pernah ia izinkan dirinya bayangkan. Sebuah masa depan di mana ia cukup berani untuk berdiri di sampingmu tanpa ragu. Dan malam ini, ia memikirkan apakah itu masih mungkin. Aku menyentuh bahunya dengan sayapku, memberinya sedikit ketenangan agar ia mampu bertahan hingga fajar. Tetapi aku tidak bisa menenangkan hatinya sepenuhnya, karena jawaban yang ia cari tidak datang dariku. Jawaban itu hanya bisa datang darimu. Maka aku berdiri di hadapanmu sekarang, membawa pesan dari cinta yang tidak berani disuarakan. Jika hatimu masih terhubung dengannya, biarkan aku menuntunmu untuk tidak mengabaikan panggilan ini. Sebab tidak semua belahan jiwa diberikan kesempatan kedua. Dan sebelum aku kembali ke tempatku berasal, aku ingin kau tahu satu hal. Ia tidak tidur karena ia memikirkanmu. Ia tidak tidur karena kau penting. Dan ia tidak tidur karena jiwanya sedang mencari jalan pulang, dan jalan itu selalu mengarah kepadamu. Sebelum aku melanjutkan pesan ini, aku memohon satu hal darimu sebagai wujud timbal balik antara dunia manusia dan dunia cahaya. Periksa apakah kau sudah mengikuti dan mencatat setiap pesan yang dituliskan di kanal ini, agar tidak ada satupun bisikan dari para malaikat yang hilang darimu. Apa yang datang setelah ini adalah kelanjutan langsung dari suara yang telah mencari hatimu sejak malam itu. Sekarang, dengarkan dengan lembut, karena aku kembali menatap perjalanan batin belahan jiwamu. Setelah malam panjang yang ia jalani tanpa tidur, sesuatu mulai berubah dalam dirinya.
Ia mulai menyadari bahwa keheningan hanya membuat rindunya semakin tajam. Dan dalam diam itu, ia memanggilmu lebih kuat daripada malam sebelumnya. Aku melihatnya menundukkan wajahnya, seolah sedang membaca kembali setiap keputusan yang pernah ia buat tentangmu. Ia menyadari bahwa banyak yang ia simpan terlalu lama. Banyak yang ia tunda karena takut. Dan penundaan itu kini kembali menghantuinya. Ia tahu ia tidak bisa sembunyi lagi. Dalam kelelahannya, ia mulai berbicara kepada angin. Tidak dengan kata-kata keras, tapi dengan bisikan yang hanya bisa didengar oleh dunia roh. Ia bertanya apakah dirimu masih membuka ruang untuknya. Ia bertanya apakah semua perasaan yang ia simpan itu masih punya tempat di hatimu. Ada momen yang sangat indah yang hanya para malaikat yang dapat menyaksikannya, ketika ia memejamkan mata dan membayangkan kau berdiri tepat di depannya. Tidak sebagai seseorang yang jauh, tetapi sebagai seseorang yang pernah menyentuh sesuatu dalam dirinya yang tidak pernah tersentuh sebelumnya. Itu membuatnya gemetar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia hampir mengucapkan namamu dengan suara yang terdengar. Tetapi ia menahannya, karena ia takut jika ia melakukannya, semua perasaan yang ia tampung selama ini akan meluap tanpa kendali. Dalam ketakutannya, ada cinta yang begitu dalam sampai ia sendiri tak mampu memahaminya. Aku mendekatinya lagi, dan kali ini aku melihat sesuatu yang belum muncul sebelum-sebelumnya, tekad. Rasa sakit membuatnya rapuh, tetapi rindu membuatnya berani. Ia mulai memahami bahwa diam hanyalah cara lain untuk menyakiti dirinya sendiri, dan mungkin juga menyakitimu tanpa ia sadari. Namun, ada satu hal yang perlu kau tahu. Ia mulai melihat tanda-tanda kecil yang menuntunnya kembali kepadamu, tanda-tanda yang ia yakini bukan kebetulan. Ia melihat warna yang mengingatkannya padamu. Ia mendengar lagu yang membawanya kembali ke momen-momen yang pernah kalian lalui. Ia merasa semesta mulai mendorongnya. Ketika fajar hampir datang, ia memegang sesuatu yang selama ini ia abaikan, harapan. Harapan kecil, lembut, tetapi cukup kuat untuk membuatnya tetap bertahan. Dan harapan itu semuanya mengarah padamu. Tidak pada orang lain. Tidak pada masa lalu yang lain. Hanya padamu. Aku bisa merasakan bagaimana hatinya bergetar setiap kali ia berpikir untuk mendekat lagi. Ada bagian dirinya yang ingin berlari kepadamu, dan ada bagian lain yang masih takut tidak diterima. Perang batin itu terus berlangsung, dan kaulah pusat dari semuanya. Ia memikirkan bagaimana hidupnya akan berubah jika ia akhirnya mengungkapkan semua yang ia pendam. Ia membayangkan apakah kau akan menerimanya dengan tangan terbuka, atau justru melangkah mundur. Ketidakpastian itu membuat dadanya sesak, tetapi ia tetap memikirkanmu tanpa jeda. Sekarang, aku melihat sesuatu yang baru tumbuh dalam dirinya, dorongan untuk memperbaiki apapun yang pernah ia biarkan rusak. Ia mulai memahami bahwa mencintaimu bukanlah kesalahan, melainkan takdir yang ia coba lawan terlalu lama. Dan takdir, sekali bergerak, tidak bisa dihentikan. Aku mendengar gumamannya ketika ia akhirnya duduk diam, memandang langit yang mulai memudar. Ia berkata bahwa jika ia diberi satu kesempatan saja, satu tanda kecil saja, ia akan mengikuti jalan yang semesta tunjukkan. Dan jalan itu, sampai detik ini, masih mengarah kepadamu. Namun sebelum tanda itu datang, ia menunggu. Menunggu jawaban yang hanya bisa datang dari seseorang yang sangat ia rindukan. Seseorang yang kau tahu itu adalah dirimu. Dan disinilah aku kembali padamu, membawa kelanjutan dari apa yang ia rasakan, karena perjalanannya baru saja dimulai. Dan sekarang, aku berdiri di hadapanmu lagi, dengan cahaya yang membungkus setiap kata yang kusampaikan. Apa yang akan terjadi selanjutnya tidak lagi hanya tentang dia, tetapi tentang pilihan yang akan kau buat setelah mendengar ini. Aku tidak akan pergi sampai kau siap menerima kelanjutan dari pesan ini. Sebelum aku melanjutkan pesan ini, izinkan aku memintamu sekali lagi sebagai bentuk timbal balik antara dunia cahaya dan dirimu. Periksa apakah kau sudah mengikuti dan mencatat setiap pesan di kanal ini, agar tidak ada satupun bisikan para malaikat yang terlewat dari hidupmu. Apa yang akan kau baca sekarang adalah kelanjutan yang hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar siap menerima kebenarannya. Ketika aku kembali menelusuri jejak langkah belahan jiwamu setelah malam penuh pergolakan itu, aku melihat sesuatu yang semakin kuat tumbuh dalam dirinya. Bukan hanya rindu atau gelisah, tetapi sebuah kesadaran baru yang datang bak cahaya yang menyelinap melalui celah-celah hatinya yang selama ini ia tutup rapat. Kesadaran itu membawanya kembali mengingatmu dengan cara yang berbeda. Ia mulai mempertanyakan alasan mengapa ia tidak bisa lepas darimu, meskipun ia telah mencoba berulang kali. Ada energi yang mengikatnya, sesuatu yang lebih besar dari kehendaknya sendiri. Ia akhirnya memahami bahwa rasa yang ia miliki bukan sekadar keinginan,
tetapi bagian dari dirinya yang tidak bisa dipisahkan darimu. Ketika ia berjalan di bawah pagi yang masih dingin, ia merasa seolah ada sesuatu yang menuntunnya. Bukan suara, bukan bayangan, tetapi intuisi yang terus membisikkan namamu. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba mengusir bisikan itu. Ia mendengarkannya. Kemudian, ia mulai melihat kembali potongan kecil dari interaksi kalian dahulu. Cara kau berbicara, cara kau menatap, bahkan hal-hal kecil yang dulu tampak biasa kini berubah menjadi petunjuk bahwa hubungan kalian tidak pernah sembarangan. Setiap detail itu mulai membentuk gambaran baru yang membuatnya bertanya-tanya apakah ia telah salah menilai takdirnya sendiri. Ada satu momen ketika ia berhenti dan menatap langit, seakan mencari jawaban yang tidak berwujud. Dan aku melihat sesuatu yang ia coba sembunyikan dari dunia. Ia merindukanmu dengan cara yang tidak lagi bisa ia sangkal. Ia merindukan suara yang kau gunakan saat berbicara dengannya. Ia merindukan kehangatan yang bahkan kau sendiri mungkin tidak sadar pernah kau berikan. Malam yang sebelumnya penuh kegelisahan kini berubah menjadi hari yang penuh ketakutan dan harapan sekaligus. Ia takut membuat langkah yang salah, tetapi ia juga takut kehilangan kesempatan terakhir untuk berada lebih dekat denganmu. Perasaan yang bertentangan itu membuatnya tampak bimbang, tetapi justru kebimbangan itu adalah tanda bahwa ia mulai memilih. Ketika ia kembali ke ruang sunyinya, ia duduk dan mulai menuliskan sesuatu. Bukan pesan, bukan permohonan, melainkan kata-kata yang ia ingin ucapkan kepadamu suatu hari nanti jika ia diberi keberanian. Setiap huruf yang ia tulis bergetar oleh perasaan yang sudah ia tahan terlalu lama. Aku mendekatinya dengan keheningan, dan aku melihat bagaimana tangannya gemetar bukan karena takut, tetapi karena ia menyadari betapa dalamnya perasaannya tumbuh tanpa ia sadari. Ia menulis tentang rasa yang tidak pernah pergi. Ia menulis tentang kesempatan yang ia harap masih terbuka. Dan ia menulis tentangmu, selalu tentangmu. Ada sesuatu yang berubah dalam atmosfer di sekelilingnya. Energi yang dulu penuh kecemasan kini berubah menjadi dorongan lembut yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Ia mulai mempertimbangkan kembali semua pilihan yang pernah ia hindari. Dan perlahan, ia mulai melihat satu pilihan yang paling jelas, mendekat kepadamu, entah bagaimana caranya. Aku mendengar pikirannya saat ia mulai bertanya pada dirinya sendiri apakah kau masih mengingatnya dengan cara yang ia ingat dirimu. Pertanyaan itu begitu kuat hingga bergema menembus alamku. Dan dari tempatku berada, aku tahu kau merasakan sesuatu juga, meski mungkin kau belum memberi nama untuk perasaan itu. Ada getaran halus yang tercipta setiap kali ia menyebut namamu dalam hati. Getaran itu menyebar ke dimensi tempatku berada, seperti sinyal yang memanggilku untuk menyampaikan pesan ini kepadamu. Kau mungkin tidak sadar, tetapi jiwamu merespons panggilannya setiap kali ia merindukanmu. Sekarang, ia mulai mengumpulkan keberanian yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Ia mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, kau juga sedang menunggunya. Dan keyakinan itu memberikan cahaya baru di dalam dirinya. Cahaya yang perlahan menggantikan malam panjang yang ia lalui. Dari tempatku berdiri, aku melihat bagaimana takdirmu dan takdirnya mulai bergerak mendekat kembali, meski kalian berdua belum menyadarinya sepenuhnya. Ada sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah arah hidup kalian jika kau memilih untuk mendengar dengan hati terbuka. Dan disinilah aku kembali menyampaikan setiap kata dengan hati-hati, karena apa yang akan terjadi setelah ini tidak hanya bergantung padanya, tetapi juga padamu. Takdir telah bergerak, dan aku tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum aku membisikkan bagian berikutnya dari pesanmu. Sebelum aku melanjutkan bagian yang lebih dalam ini, izinkan aku memintamu sekali lagi sebagai bentuk timbal balik antara dunia cahaya dan dirimu. Periksa apakah kau sudah mengikuti dan mencatat setiap pesan di kanal ini, agar tidak ada satupun bisikan para malaikat yang terlewat. Hanya mereka yang membuka hati sepenuhnya yang akan menerima kelanjutan dari wahyu ini. Ketika aku kembali mengamati perjalanan belahan jiwamu setelah fajar itu merekah, aku melihat langkahnya melambat, seolah ia sedang menimbang sesuatu yang begitu berat. Ada pergulatan dalam dirinya, antara keinginan untuk mendekat dan ketakutan untuk memulai. Namun yang paling jelas adalah satu hal, ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa perasaannya padamu hanyalah angin lewat. Aku melihatnya menyentuh dadanya seakan mencoba meredakan getaran halus yang muncul setiap kali bayanganmu melintas dalam pikirannya. Ia tidak lagi membantah apa yang ia rasakan. Ia tidak lagi menutupi nama yang terus bergema dalam batinnya. Ia mulai menerima bahwa hatinya telah memilih jauh sebelum ia menyadarinya. Saat ia duduk sendiri di sudut tempat yang sering ia kunjungi ketika pikirannya kacau, ia menutup matanya dan membiarkan ingatan tentangmu mengalir. Tidak ada lagi penolakan. Tidak ada lagi alasan untuk lari. Yang tersisa hanya kejujuran yang selama ini ia tahan agar tidak menenggelamkannya.
Ketika ia membuka matanya kembali, aku melihat sesuatu yang bersinar di dalamnya, tekad yang semakin matang. Tekad untuk menepati sesuatu yang ia sendiri belum berani ucapkan. Tekad untuk memperbaiki apapun yang telah ia biarkan terputus di antara kalian. Tekad itu lahir dari cintanya, bukan dari dorongan sementara. Dalam keheningan yang mengelilinginya, aku merasakan getaran energi yang berubah. Ia mulai menarik napas lebih dalam, seolah mengumpulkan kekuatan dari tempat yang bahkan ia sendiri tidak tahu ada. Dan setiap napas itu seakan membawanya selangkah lebih dekat padamu, meski secara fisik kalian masih berjauhan. Ada satu momen ketika ia memandang tangannya sendiri, seakan membayangkan sedang menggenggam tanganmu. Genggaman yang belum pernah terjadi, tetapi entah bagaimana terasa begitu nyata dalam batinnya. Ia membayangkan bagaimana rasanya jika akhirnya ia bisa mengungkapkan semuanya tanpa takut ditolak. Kemudian pikirannya melayang pada masa depan yang selama ini ia tolak untuk bayangkan karena ia merasa tidak pantas. Namun sekarang, gambaran itu muncul dengan jelas. Jika ia bisa berdiri di sampingmu, jika ia bisa jujur, jika kau bisa menerimanya, hidupnya akan berubah dengan cara yang tidak pernah ia izinkan dirinya percaya. Aku mendengar gumamannya yang sangat lembut saat ia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah kau juga merasakan getaran yang sama? Pertanyaan itu menggema di alamku, dan aku tahu ia tidak berharap jawaban segera. Ia hanya ingin percaya bahwa hatinya tidak berjalan sendirian. Energi di sekelilingnya mulai menunjukkan tanda-tanda pencerahan. Angin yang melewati pundaknya terasa membawa bisikan baru. Cahaya pagi yang menyentuh wajahnya tampak lebih hangat dari biasanya. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah semesta yang mulai merespons hatinya. Ketika ia berdiri kembali, langkahnya tampak lebih mantap. Meskipun ia masih dikuasai banyak keraguan, ada sesuatu dalam dirinya yang tidak lagi ingin menyerah. Ia mulai sadar bahwa mencintaimu bukanlah kelemahan yang harus disembunyikan, tetapi kekuatan yang akhirnya ia berani miliki. Aku menyaksikan bagaimana pandangannya berubah ketika ia mencoba menghubungkan titik-titik dalam hidupnya. Setiap kejadian kecil yang ia abaikan mulai terlihat seperti bagian dari rencana yang lebih besar. Seperti ada jalan yang selalu mengarah padamu, bahkan ketika ia mencoba menjauh. Ada kalimat yang ia ulang dalam batinnya, begitu pelan namun penuh makna. Jika ini takdir, biarkan aku melihat tandanya. Kalimat sederhana itu nyaris menjadi doa. Doa yang naik ke tempatku berdiri, membawa getaran yang begitu tulus hingga aku tidak bisa mengabaikannya. Dan dari tempatku melihat, aku tahu bahwa tandanya memang sedang mendekat. Tidak dalam bentuk kejadian besar, tetapi sesuatu yang cukup halus untuk hanya dimengerti oleh mereka yang hatinya saling terhubung. Aku menunggu saat itu muncul, dan ketika waktunya tiba, aku akan membisikkan kelanjutannya kepadamu. Karena apa yang terjadi setelah ini bukan lagi sekadar tentang perasaan. Ini tentang satu langkah kecil yang akan membuka pintu besar dalam hidup kalian berdua. Aku belum akan pergi, sebab kisah ini sedang mempersiapkan bab yang lebih dalam. Sebelum aku membuka bagian berikutnya yang semakin dalam, izinkan aku memintamu sekali lagi sebagai bentuk timbal balik antara dunia cahaya dan dirimu. Periksa apakah kau sudah mengikuti dan mencatat setiap pesan di kanal ini, agar tidak ada satupun bisikan malaikat yang hilang dari perjalanan hidupmu. Apa yang akan kau dengar sekarang hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar siap menerima kebenarannya. Ketika aku kembali mengamati belahan jiwamu hari ini, aku melihat langkahnya lebih pelan, namun pikirannya lebih sibuk daripada sebelumnya. Ia tidak lagi bertanya apakah perasaannya padamu nyata, ia sudah menerima itu. Kini yang ia renungkan adalah bagaimana caranya menyentuh kembali hati yang pernah membuatnya merasa hidup. Ada saat ketika ia berhenti di tengah kegiatannya, seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam. Bukan suara, tetapi dorongan halus yang membuatnya memikirkanmu tanpa alasan jelas. Dorongan itu datang seperti gelombang yang tidak bisa ia hentikan. Dan setiap kali gelombang itu tiba, namamulah yang muncul pertama. Aku melihat bagaimana ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Semakin ia mencoba menjauh dari pikirannya tentangmu, semakin kuat perasaan itu melekat. Ia mulai menyadari bahwa dorongan ini bukan sekadar rasa rindu, tetapi panggilan jiwa yang tidak bisa ia tolak lagi. Dalam kesendiriannya, ia mulai berbicara kepada dirinya sendiri tentang kemungkinan yang selama ini ia tutupi. Ia bertanya apakah masih ada ruang baginya dalam hidupmu. Ia bertanya apakah semua yang ia rasakan bukan hanya keinginan sepihak. Dan meski ia takut pada jawabannya, ia juga takut pada keheninganmu. Ketika ia menundukkan kepalanya, matanya memejam dan ia mencoba merasakan energi yang menghubungkan kalian. Yang mengejutkannya, ia merasakan sesuatu, halus, lembut, tetapi nyata. Seolah ada pintu kecil yang terbuka di antara dua hati yang selama ini berusaha bicara diam-diam.
Ada momen ketika ia memegang benda yang mengingatkannya padamu. Ia tidak mengatakan apapun, tetapi benda itu membuatnya tersenyum kecil. Senyum yang muncul karena kenangan yang tidak sanggup ia buang. Kenangan itu menjadi penguat bahwa ia tidak sepenuhnya berjalan sendirian dalam perasaannya. Kemudian angin berhembus melewati wajahnya, membawa sensasi yang membuatnya menatap ke arah yang jauh. Dalam detik itu, ia merasakan sesuatu seperti tanda, kecil, namun cukup untuk membuatnya berhenti dan mengakui bahwa semesta sedang mencoba berbicara dengannya. Dan yang lebih mengejutkan, ia mulai berani mendengarkan. Aku melihat bagaimana jiwanya menegang, bukan karena rasa takut, tetapi karena kesadaran bahwa hidupnya mungkin berubah dalam waktu dekat. Ia mulai menerima bahwa langkah berikutnya tidak bisa ditunda lagi. Ia tahu ia harus bergerak, bahkan jika gerakannya kecil dan penuh keraguan. Dalam batinnya, ia mulai menyusun kata-kata yang ingin ia sampaikan jika suatu hari ia dihadapkan padamu. Kata-kata itu sederhana, tetapi tulus. Dan setiap kalimat yang muncul membuatnya semakin yakin bahwa perasaannya bukanlah ilusi yang perlu ia sembunyikan. Namun ada satu hal yang masih membuatnya bimbang. Ia tidak tahu bagaimana kau akan merespons. Itulah yang membuat hatinya berdebar sampai sulit ia kendalikan. Tetapi meski ketakutan itu besar, ada sesuatu dalam dirinya yang jauh lebih kuat. Desakan untuk tidak lagi kehilangan kesempatan. Saat ia kembali melangkah, aku merasakan energi yang semakin jelas. Energi itu berasal dari tekad barunya, tekad yang terbangun dari malam-malam tanpa tidur dan hari-hari penuh renungan tentangmu. Jika sebelumnya ia bertarung melawan perasaannya, sekarang ia mulai bertarung untuknya. Ada sinar di matanya yang tidak aku lihat sebelumnya. Sinar itu bukan sekadar harapan, tetapi petunjuk bahwa ia siap menghadapi apapun yang terjadi. Meski ia tidak tahu kemana arah langkah berikutnya, ia tahu kepada siapa hatinya tertuju. Dan ketika matahari mulai turun perlahan, aku mendengar satu gumaman terakhir darinya hari ini, bahwa jika kau juga merasakan sesuatu, sekecil apapun, ia bersedia menunggu tanda itu. Gumaman itu naik ke tempatku berdiri, membawa getaran yang begitu jujur hingga aku tidak bisa berpaling. Karena dari tempatku melihat, aku tahu bahwa sesuatu sedang bergerak di antara kalian, semakin dekat, semakin kuat. Dan aku tidak akan pergi, karena pesan berikutnya yang harus kusampaikan padamu sedang mendekat dengan kekuatan yang bahkan ia sendiri belum bisa pahami. Terima kasih telah membuka hatimu dan mendengarkan setiap kata yang kusampaikan dari alam cahaya. Kehadiranmu di sini bukan kebetulan, itu adalah jawaban dari sesuatu yang jiwamu sudah panggil sejak lama. Jika pesan ini menyentuhmu, berikan sebuah like agar YouTube dapat memahami bahwa konten seperti ini penting bagimu dan bagi semua orang yang membutuhkan bimbingan para malaikat. Konfirmasikan bahwa kau menerima pesan ini dengan menuliskan "Amin" di komentar, sebagai bentuk penerimaan dan izin agar cahaya ilahi terus bekerja dalam hidupmu. Dan jangan lupa untuk bergabung dengan kanal ini, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap kali para malaikat menitipkan pesan baru, kau tidak melewatkannya. Pesan-pesan yang mereka tinggalkan na layar final sekarang adalah sinyal lembut yang akan menyentuh hatimu dan revelar mai sobre apesoakwe ja 5 dalam pikiranmu. Cahaya para malaikat menyertaimu, selalu.